Hai YouTube, di video kali ini kita akan sama-sama mencoba mencari tahu informasi mengenai keadaan dan cara bertahan para pecandu di wilayah Kensington, khususnya pada saat musim dingin dan menghadapi musim hujan atau winter yang tiba. Pada dasarnya, salju adalah suatu pergantian musim yang paling banyak ditunggu-tunggu di wilayah Eropa atau Amerika. Karena pada saat ini biasanya dilakukan perayaan besar-besaran untuk umat Kristiani dan menunjukkan bahwa kalau sebentar lagi itu adalah momen pergantian tahun. Sebagai warga Asia, khususnya Indonesia, tidak banyak dari kita yang bisa merasakan turunnya salju secara langsung ya guys. Benar ya? Oke, simak videonya sampai habis ya guys ya. Wilayah Philadelphia mencatat lebih dari 900 kematian akibat overdosis pada tahun 2016. Saya benar-benar berharap orang-orang akan menyadari fakta bahwa obat-obatan ini benar-benar bukanlah bahan lelucon ya guys ya. Karena sebagian besar pecandu itu menghabiskan waktu mereka dengan sesuatu yang berbahaya dan yang mematikan. Sungguh memilukan melihat jumlah tunawisma dan pecandu narkoba di jalanan berjalan seperti zombie di kota ini. Kita akan melihat orang-orang begitu mabuk di kota ini sehingga mereka bahkan bisa loh tidur di tempat sampah guys. Kenyataannya, epidemi narkoba di sini bukanlah fenomena yang baru bagi kota Kensington. Selama beberapa dekade mereka bersaing dengan pecandu dan pengedar. Lebih dari separuh penduduknya di Kensington hidup itu di bawah garis kemiskinan, 2,5 kali lipat lebih banyak dari penduduk Philadelphia lainnya. Ketersediaan resep opioid dari penyedia layanan kesehatan yang sangat bebas telah memperburuk keadaan secara dramatis di kota ini ya guys. Bahkan heroin murni itu banyak sekali ditemukan di jalan-jalan Kensington. Daya tarik Kensington itu sangat sederhana. Di sana heroinnya murah dan disalurkan oleh kartel-kartel pengedar dari dalam Kensington itu sendiri maupun dari luar Kensington. Kalau kita lihat di jalan-jalan Kensington, pengedar narkoba bersaing satu sama lain untuk menjual heroin dan beberapa diantaranya dicampur dengan fentanyl, yaitu opioid sintetis. Kendala terbesar rehabilitasi di sini adalah kurangnya fasilitas pengobatan dan perumahan bagi pecandu dan lain-lain. Diperkirakan bahwa 30.000 pecandu heroin berada di kota ini. Saat ini, hanya setengahnya saja yang memiliki akses ke perawatan yang tepat. Dan tidak semua pengguna narkoba memiliki perumahan ya guys ya. Sehingga mengakibatkan kesulitan berobat jika mereka hidup di jalanan. Nah, jika cuaca dingin atau winter dan bersalju serta hujan, bagaimana orang-orang yang tidak memiliki rumah itu dapat bertahan hidup di sana? Cukup menarik ya guys ya. Di Kensington, pejabat kota sedang berjuang melawan krisis opioid yang begitu mengakar. Penyakit ini sangat membuat putus asa pemerintah setempat. Sehingga banyak orang yang kecanduan lebih memilih untuk menahan angin dingin di bawah 0 derajat daripada memasuki tempat perlindungan rehabilitasi yang sebenarnya sudah disiapkan oleh pemerintah setempat. Mereka duduk di atas kasur, di tenda dan tempat berteduh yang terbuat dari palet kayu dan dibungkus dengan selimut untuk menahan salju dan dinginnya angin yang menyapu Kensington. Dingin buat mereka adalah siksaan. Tetapi rasa sakit karena dingin itu tidak lebih buruk daripada rasa sakit menahan kecanduan. Pemerintah di sini juga sebenarnya sudah berjuang untuk mereka loh guys. Namun banyak orang yang kecanduan lebih memilih berani mati rasa kedinginan daripada mereka masuk ke tempat penampungan. Kalau kita melihat beberapa video, banyak bus-bus terbengkalai itu sebenarnya sudah disiapkan oleh aparatur negara di wilayah tersebut untuk warga yang tidak memiliki rumah dan tidak mau ditampung di panti rehabilitasi untuk mengurangi rasa dingin malam agar bisa tidur di bus-bus daripada di luar. Namun kembali balik lagi ke warganya, mau apa enggaknya menggunakan fasilitas-fasilitas yang diberikan pemerintah di sana. Di sini saya dapat melihat bahwa pemerintah di sana
bahkan sudah memikirkan sampai ke hal tersebut. Jadi mereka khawatir pada jam-jam malam, karena menurut mereka waktu yang paling berbahaya yaitu di malam hari. Tujuan pemerintah adalah untuk mencoba membuat mereka masuk ke dalam bus, walau hanya cuma selama 1 jam, hanya untuk masuk ke dalam dan duduk untuk menghangatkan diri saja. Di Kensington Avenue dan di bawah jembatan kereta api, orang-orang mondar-mandir agar tetap hangat jika cuaca mulai dingin. Dan sebagian besar yang lainnya menghangatkan diri mereka dengan membuat api unggun di sekitar. Tapi ada sebagian juga dari mereka yang memang sudah punya tenda-tenda yang menjadi tempat perlindungan dari cuaca dingin di sana. Untuk mandi, buang hajat, dan bersih-bersih, mereka menggunakan fasilitas umum di sana seperti stasiun dan ada beberapa toilet portable yang disediakan oleh pemerintah di sana. Itulah beberapa info mengenai cara bertahan warga Kensington pada saat musim dingin. Jika kalian ada inputan mengenai info lainnya, bisa sharing di kolom komentar ya guys ya. Kita akan sama-sama cari tahu kebenaran mengenai kota ini. Sangat menarik memang untuk dikupas secara terperinci kota dengan julukan kota zombie ini ya guys ya. Jika kalian suka, bantu like dan subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan info lainnya. Bye YouTube, salam akal sehat.